Sekali lagi saya aktif di media sosial lagi ya, aktif di media online lagi, karena memang ini satu kewajiban, tugas dan tanggung jawab secara moral. Saya pernah membuat satu konten, di mana konten tersebut saya beri judul krisis analisis kritis negeri kita. Jadi negeri kita krisis analisis kritis. Nah, bagaimana analisis yang kritis, ya kan? Analitis yang kritis, yang krisis. Jadi kritis, analisis, krisis. Ketika kita negeri kita mengalami sebuah kondisi di mana itu yang sering disebut krisis, ya kan, krisis. Itu kan bisa terjadi krisis itu baik krisis karena kondisi dalam negeri, situasi kondisi dalam negeri maupun situasi kondisi global, politik internasional. Nah, pada saat saya menulis krisis analitis krisis, itu sebenarnya saya memberikan contoh kepada publik. Makanya di konten saya adalah konten edukasi publik. Kita paham bahwa akhir-akhir ini muncul sebuah skepmatis. Jadi kalau bilang di kesempatan ya, konten-konten saya itu akan selalu menampilkan informasi-informasi yang memang terangkum dari hasil auditorial. Jadi hasil auditor ya, kalau kinerja itu juga memiliki artificial intelligence tersendiri yang memberikan masukan kepada publik terutama, karena memang kalau kita menganut sistem demokrasi ya sesuai dengan dasar demokrasi ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi apa yang menjadi auditorial saya adalah perjalanan bagaimana kita mendapatkan literasi sumber-sumber yang real, yang memang lagi menjadi topik hangat, trending, yang pada dasarnya menjadi bahan sebagai pengambilan kebijakan tertinggi. Di dalam demokrasi kita, kebijakan tertinggi kan berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan semua itu terangkum atau terwadahi dalam suatu wadah, yaitu lembaga tinggi negara atau lembaga tertinggi negara. Baiklah, langsung ke topik. Jadi kenapa selama ini saya itu bakal intens dengan intensitas yang tinggi, saya selalu menampilkan data-data dari kenyataan. Karena kalau kita nanti berasumsi atau kita berpikir mengemukakan pendapat, tentu dibilang halusinasi atau mungkin khayalan semata. Nah, kita butuh data yang otentik, yang sudah dirilis dan sudah menjadi kenyataan di lapangan. Sebagai contoh, permasalahan yang terjadi yang sedang melanda negeri Cina yang akhir-akhir ini, apa yang menjadi konflik of interest ya di pucuk-pucuk pimpinan lembaga tinggi negara itu tidak lain tidak bukan karena ada hubungannya dengan ya negeri bambu lah, tirai bambu. Ini salah satu contoh bahwa Cina sendiri sedang mengalami sebuah fenomena yang besar karena dilanda musibah juga. Kalau dari data yang saya rilis di data saya di akun Facebook saya Bintang Pamungkas itu, di tahun 2021 itu jelas bahwa inflasi Cina itu tinggi. Nah, kalau kita simak perjalanan pergerakan dari investasi negara tirai bambu itu sudah pasti ada hubungannya dengan kondisi ekonomi, ya kan, ditambah dengan kondisi geografis yang sedang dilanda musibah atau bencana. Ini sebagai salah satu contoh saya hadirkan, namanya kita data aktual atau sumber literasi digital data aktual, yang ini memang menjadi sumber literasi yang nyata. Nah, kalau kita masih berkutat di teori, nah itu nanti akan memunculkan, ada yang menyebut teori konspirasi, yang dari pemikiran kita akan menimbulkan mindset atau menimbulkan akumulasi ya, pembentukan mindset, sehingga mengarahkan publik kepada sebuah pendapat atau sebuah boleh dikatakan keputusan yang bisa menggerakkan publik. Tapi kalau ini kan tidak, kita bukan teori tapi realitas. Jadi publik
bisa mengatakan itu kenyataan, atau saya bisa mengatakan itu kenyataan, bukan teori saya atau teori konspirasi atau retorika dari pemikiran saya pribadi. Ini salah satu contoh, karena ini semakin marak sekali bahwa permasalahan negeri ini harus segera selesaikan. Kalau tidak, kita tahu bahwa kondisi ekonomi global, ekonomi kondisi global itu tentunya boleh dikatakan kalau negara kita sendiri memiliki imunitas ekonomi yang kuat, seperti badan kita lah, ketika kita terserang penyakit, kalau imun kita tinggi, dia tidak mungkin terserang penyakit. Sama kalau imunitas ekonomi kita tinggi, walaupun badai global ekonomi yang melanda dunia, tentu ekonomi dalam negeri kita tidak mungkin terjadi. Sama seperti dulu ketika Cina mengambil sebuah kebijakan politik ekonominya isolasi diri. Itu juga sebuah langkah strategi Cina ketika kalah di Perang Dunia Pertama, sehingga menerapkan sistem ekonomi isolasi diri untuk membangun kekuatan imunitas ekonomi Cina sendiri. Jadi sebenarnya kita mendapat banyak pelajaran dari Cina, walaupun Cina sendiri juga banyak mendapatkan pelajaran dari kita menurut sejarah perkembangan negeri kita. Ini salah satu contoh bahwa yang dirilis oleh CNBC. Sekali lagi, CNBC kan memang dimiliki oleh Singapura, jadi Singapura sendiri memiliki kepentingan ya, karena kita tahu bahwa Singapura adalah negara kecil namun memiliki kekayaan GDP-nya, asetnya itu besar sekali, walaupun bukan aset tanah tapi justru aset lancar bergerak, likuiditasnya tinggi. Nah, beda dengan kita gitu, likuiditasnya kan boleh dikatakan tinggi tapi kan itu kan aset-aset tidak bergerak, itu seperti itu. Ini salah satu contoh rilisan data yang saya tampilkan di konten agar publik itu boleh dikatakan seimbang dalam mengambil sebuah pemikiran atau pemahaman bagaimana kondisi negeri kita sebenarnya dan kemudian bagaimana langkah kita selanjutnya. Jadi seperti itu, ini contoh saja ya. Nah, sama seperti ketika saya dari mulai tahun 2010-2011 ke sini dalam menyajikan data di akun-akun media sosial saya itu kan berbasis dari literasi yang real, bukan katanya gitu. Jadi seperti itu. Ini sebagai contoh. Baiklah, ini cukup konten saya kali ini. Ini sebagai salah satu, saya bilang isyarah gitu, isyarah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tanda Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan informasinya, membuka data-datanya untuk kita rakyat Indonesia untuk menjadikan bahan pemikiran.